mengganggu aktivitas dari beberapa anak-anakmu, umat yang ada di sini. Terima kasih kalau sore ini kami bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu, memuji-muji Tuhan yang baik. Terima kasih bagi saudara kami yang sedang mengalami kerugian besar karena badai itu. Tuhan, penghiburan-Mu nyata untuk mereka. Memberkati semua orang yang akan berusaha untuk menolong, termasuk pemerintah State Texas ini juga. Terima kasih Roh Kudus, anak-anak kami bersama kami. Sekarang belum ada sekolah minggu, Tuhan juga hadir untuk mereka. Supaya mereka pun bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga kalau kami pulang bersama-sama anak-anak nanti, mereka dijamah Tuhan, kami pun diubahkan Tuhan. Terima kasih perjalanan Pak Gembala bersama kami dari Dallas sampai ke Houston. Semuanya Tuhan buat aman. Terima kasih untuk itu. Sekarang kami siap untuk mau belajar mengerti isi hati Tuhan. Biar kehendak-Mu di surga jadi dengan sempurna atas hidup kami. Sehingga setelah kami belajar isi hati-Mu, mengenal Tuhan lebih dalam, kami pulang menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Dan makin hari makin serupa Kristus. Sampai pada suatu hari nanti rencana kekal-Mu tercapai, kami semua menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini waktu-Mu, bagian-Mu, ambil alih. Kami siap duduk untuk Kau ajari. Dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan terjadi atas kami semua. Amin. Selamat sore, shalom, silakan duduk. Terima kasih Pak Gembala bersama Ibu Gembala yang hebat dan semua tim pelayanan yang ada di IBCC Houston, Texas ini. Ini pertama kali saya ada di antara saudara. Saya ada tangan dengan 3 anak saya dan 1 keluarga. Tony angkat tangan. Ini lurahnya orang Indonesia di Houston. Ternyata waktu dia masuk dulu semua pada kenal. Orang baru tapi stok lama. Lalu anak saya bersama keluarga Charles nggak di Houston juga bersama istri, cucu saya di situ. Lalu Jeremia saya bawa dari Jakarta. Ada orang hebat di sini, Pak Douglas Law. Begitu pertama lihat dia, wih saya terkesan dia. Dia pasti orang kuat ini. Cuma sayang waktu saya tanya Bu Flora, ketemunya gimana? Pakai celana pendek naik Gojek loh. Maaf, ya saya ini mau apa adanya. Baik ya, puji Tuhan, kita siap belajar ya. Baik. Kita ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus dan wajib, yang sudah harus wajib lagi mengenali Tuhan kita. Nggak ada yang amin. Ulang yuk, ulang. Lalu diajak ngomong saya nggak jawab. Ya, karena saudara baru pertama kali kenal saya ini kalau khotbah bukan khotbah, tapi ngajak diskusi, belajar. Begitu nanti akan banyak pertanyaan saya juga. Kenapa harus banyak pertanyaan? Supaya kita distimulir otak kita. Oh iya ya, harus begitu. Setuju ya? Jadi yang nggak jawab saya anggap sedang tuli. Oke, saya ulangi lagi. Sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, perlu tidak kita mengenali Dia? Ya, perlu. Dalam hal ini kita mengenali. Kenali apa yang Dia suka dan kenali apa yang Dia nggak suka. Setuju? Bayangkan apa yang terjadi bagi hidup suami istri. Sudah menikah sekian tahun, tetap nggak saling kenal. Jadi apa itu suami istri? Ayo doa. Sudah sekian sebel, enggak cuma sebel. Ayo, nggak saling kenal. Contoh ini pengalaman saya waktu masih kecil. Papa saya itu paling nggak suka lobak. Saya juga nggak suka baunya itu. Tahu lobak ya? Apa bahasa Inggrisnya? Radish, ya. Lobet, bukan lobet kok lobet. Oh lobet. Hah? Saya ngomong lobet, lobak kok lobet. Baunya itu. Nah, suatu hari itu kami lagi baru pulang sekolah, anak-anak kami masih kecil-kecil. Nah, rupanya mama itu masak lobak.
Sebetulnya bukan untuk papa. Dia tahu nanti kalau papa pulang pasti akan disingkirkan. Nah, rupanya lupa. Pas papa pulang lapar, bukain, tutup makanan semua dia meja. Begitu loba dibuka baunya song gitu. Wih, papa marah. Saya ingat betul itu. Ya, mama juga rasa salah ya. Nah, ini loh. Maka itu kalau suami istri sudah sekian tahun menikah nggak saling kenal. Terjadi apa? Nggak cuma sebelum. Itu terjadi apa dalam pernikahan itu? Perang, betul, perang itu, ya, karena nggak mengenali yang dia suka dan nggak yang nggak suka. Kenapa? Instagramnya putus. Oh, Instagram putus. Stop ya. Stop. Ya coba keluar lagi. Materinya. Nah itu sudah Instagram saya tuh pakai data, bentar ya, bentar. Banget coba susah. Nah, oh iya. Maaf ya, Evi nyanyi lagi Evi. Oke Evi. Ya apa aja. Sabar, sabar. Mau ditetek? Sudah, tidak apa-apa, sudah. Ya. Nah, sudah coba. Sabar. Gara-gara COVID, saya dibuat sibuk dengan barang-barang. Ternyata setan itu sakit hati kepada Tuhan. Kenapa sakit hati? Oh itu juga nggak jalan. Maksud setan nutup gereja karena COVID. Ternyata setan kecelek. Tahu kata kecelek? Ternyata gereja rumah dibuka ribuan, betul. Jadi selama COVID itu saya jauh lebih sibuk daripada sebelum COVID. Karena tiap hari cuma duduk aja di meja begini dengan semua alat-alat ini, saya bisa khotbah di beberapa negara dalam satu hari. Tinggal duduk saja, kan jamnya beda-beda. Sampai istri saya juga bingung. Ternyata lebih sibuk. Apalagi itu pertama kali sejak kami menikah, 7 bulan full di rumah, nggak bisa kemana-mana berdua. Malam gitu nggak? Texas ada lockdown nggak? Sempatnya itu di daerah kami Nabire semua pesawat nggak bisa masuk keluar, kapal laut pun nggak bisa. Ditertahan 7 bulan dari Maret sampai September, seru waktu itu. Nah akhirnya kebiasaan sampai sekarang, banyak komunitas saya yang ya udahlah tetap jadi kemana saja saya ngajar harus ada Zoom, ada Facebook, ada Instagram. Ya, udah ya, Instagram maaf ada gangguan. Saya lanjutkan. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus harus bisa mengenali apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Setuju ya? Karena kalau kita tidak bisa mengenali apa yang dia suka dan nggak suka, maka bisa-bisa terjadi dalam hidup kita sesibuk apa untuk Tuhan dan pelayanan. Dengar ya, belum tentu yang kita buat menyenangkan dia. Bisa nggak seperti itu terjadi? Karena kita nggak kenal apa yang dia suka dan apa yang nggak suka. Nah ini kita mau belajar hari ini. Ada satu hal, sekarang kita bukan bicara apa yang Tuhan tidak suka dan yang dia suka. Saya balik. Sekarang kita akan belajar apa yang setan gak suka. Seru dong mau belajar tentang setan yang suka itu apa? Loh, saya tanya kok ternyata apa? Sebab kalau saudara gak bisa mengenali yang setan gak suka, berarti kita membuat setan yang suka apa? Betul tidak? Karena kebalik. Nah ini dengan setan paling tidak suka kalau Tuhan selalu hadir di hidup kita. His presence. Renungkan kalimat ini.
Betul? Setuju ya? Nah, kita akan temukan. Kenapa setan gak suka kalau Tuhan bisa hadir di hidup kita setiap saat? Karena kalau Tuhan selalu hadir di hidup kita, maka setan gak punya waktu untuk ganggu kita. Karena Tuhan hadir terus. Betul ya? Ini penting untuk kita tahu. Saya mau bertanya begini, jangan lupa jawab ya. Saya tanya, bisakah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan aktif melayani, tapi Tuhan tidak pernah hadir di hidup orang itu? Ini yang berbahaya, menakutkan sekali. Jadi apa kalau kita kelihatan aktif melayani, tapi Tuhan gak pernah hadir di hidup kita? Jawab, jadi apa pelayanan itu? Kemunafikan. Lalu siapa yang kita layani? Kalau yang kita layani gak bisa hadir di hidup kita. Dan mengerikan saudara, itu banyak terjadi dalam gereja Tuhan. Aktif, sibuk, tapi Tuhan gak pernah. Ternyata kehadiran Tuhan dan ketidakhadirannya itu hanya satu penyebab. Kita tidak mengampuni. Tolong catat. Ketika kita tidak bisa mengampuni, saat itu hubungan kita dengan Bapa putus total. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat 14. Ethan hebat sekali loh. Ingat dulu ya, tadi kita ketemu di luar, Om bilang pakai bahasa tadi lu kan kamu bilang 2 bulan di Indonesia. Bisa Indonesia nggak? Harus lah. Nanti tolong ya papa mama orang Indonesia, ajari anak-anak kita tetap bisa bahasa Indonesia. Lihat orang Meksiko. Loh, saya hormat kepada mereka karena bahasa itu identitas satu bangsa. Lihat orang Vietnam. Berapa generasi di sini tetap bisa bahasa Vietnam. Nah, saya sedih banyak orang tua Indonesia sok Inggris-Inggrisan. Maafkan. Sehingga anak kita nggak bisa itu dengar ya. Ada 4 the biggest country ya. 4 bangsa besar di Indonesia, di dunia, ya. 1 India sekarang, bukan Tiongkok. 2 Tiongkok, 3 itu Amerika, 4 itu Indonesia. Saya tadi baru berhasil yang kelima. Nah, Ethan bayangkan, Indonesia itu yang keempat terbesar. Jadi kalau kamu bisa bahasa Indonesia, adik siapa namanya? Abigail. Saya suka ya, ikut pulang ke Indonesia belum lama. Ikut sudah makan pecel belum? Ayo Abigail, coba jawab. Harusnya Ethan, tadi saya ketemu Ethan, senang sekali saya diskusi dengan dia. Saudara, kalau Tuhan tidak bisa hadir di hidup kita, itu karena satu hal ini. Mana ayatnya? Mamanya Ethan? Mana? Enggak ada. 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Coba kita lihat. Oke? Yang belum ketemu di layar kita baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Nah, stop dulu. Kalau ada kata berusahalah dalam terjemahan bahasa Inggris yang baru, pursue. Tahu kata pursue? Itu tergantung siapa? Kita, bukan tergantung Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Nah, salah. Semua orang itu bukan banyak, ya semua. Misalnya di komunitas saudara ada 1000 orang misalnya. Saudara nggak bisa berkata gini, Tuhan,
Saya sudah berdamai dengan 959. Tinggal yang satu ribu. Semua orang enggak? No. Ini. Saya bacanya begini dengan betul. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjut, tidak. Baca tidak. Seorang pun akan melihat Tuhan. Without which no man shall see the Lord. Saya tanya, di seluruh kehidupan ini hanya ada berapa kekuatan? Cepat. Berapa? 1. 2. Siapa dengan siapa yuk? Tuhan dengan hantu. Balik aja, Tuhan hantu. Nanti operator saya akan bacakan. Ayo jujur, yang Zoom, Instagram, Facebook jawab. Mana lebih mudah, berdoa atau berdamai dengan semua orang? Jujur, orang jujur diberkati Tuhan. Ternyata betul, lebih gampang berdoa daripada ngampuni. Amin. Maka itu setan gak pernah takut kalau kita rajin berdoa. Setan gak pernah takut kalau kita rajin melayani. Setan gak pernah takut kalau kita rajin puasa. Setan gak pernah grogi kalau kita rajin baca Alkitab. Tapi begitu mereka tahu kita gak punya musuh, dia akan cari masalah. Ngeri. Pertanyaannya, gampang nggak kita sakit hati? Saya turunkan lagi. Kalau sakit itu terlalu berat. Adiknya sakit hati. Itu namanya tersinggung. Gampang nggak kita tersinggung? Oke, saya turunkan lagi. Adik bungsu jengkel. Lu kok saya jengkel? Gampang nggak setan buat kita jengkel? Sering, itu jujur. Terima kasih. Orang jujur diberkati Tuhan. Sering. Yang belakang dua sendiri kamu. Udah saya tanya kok. Sudah belum? Oh belum. Tapi yang sini sudah menikah toh. Yang baju. Ya, kok yang dua, yang belakang sini sudah menikah belum? Oh 3 yang belum menikah di sini. Oh cuma yang kecil-kecil. Nggak dihitung kamu ya. Hitam dengan bagian. Yang belum, ayo dengar sini dong. Oh, dengar sini. Yang belum menikah, pasang kupingmu ya. Kami yang sudah menikah mau jujur pada kalian. Nah, yang sudah nikah, tolong jawab pertanyaan saya. Evi sudah tahu? Oh belum. Oh ada 4 di sini. Aduh, Evi maaf. Ayo Evi pulang Makassar kita. Oke ya, ada 4 yang belum. Oh 5, mana saya 1 lupa saya. Yang di rumah juga ya, yang belum menikah dengar. Ini kami yang sudah menikah mau jujur. Begini, Pak Douglas harus jujur juga. Ya. Betul nggak perkataan yang saya temukan? Ternyata kalau di dunia ini ada 2 orang yang sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Loh, jangan tertawa saja. Loh, Pak Douglas jangan tertawa. Saya tanya ini kok. Betul atau salah? Loh, yang sudah menikah ini pura-pura aja. Ulangi pertanyaannya. Ternyata di dunia ini kalau ada 2 orang yang sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Nah, yang 5 orang tetap menikah. Serius, saudara. Saya ngalami itu. Walaupun saya batuan, saya tetap manusia. Ngeri. Jadi nggak usah bilang sakit hati, benci, tersinggung.
turunkan yang paling rendah. Nah itu sebel. Kalau Jakarta bilang sebel. Mungkin ada yang berkata, saya nggak pernah jengkel. Nah, dan dia jengkel. Saya nggak pernah jengkel. Tapi ini pernah begitu? Nah itu sama, sudah itu sama. Sama seperti ayatnya hilang mana. Saya tuh nggak punya musuh, Pak Gembala. Cuma ada 4 orang, saya tuh malas ketemu. Berarti apaan itu? Bukan, belum ngampuni. Oh ya, oh serius saudara. Nah gitu aja dalam hidup kita. Maaf ya saudara. Kadang-kadang banyak teman-teman saya pendeta itu supaya kelihatan keren, khotbahnya tinggi-tinggi, banyak sisinya. Saudara. Padahal yang dasar ini jarang dibahas. Maka itu di sosial media saya tulis tema sore ini. Karena kalau sore ini Pak Gembala nggak ngasih tema. Tadi pagi di Dallas kasih tema. Nah, saya ngikuti. Ya. Kalau saya nggak kasih tema, saya minta Roh Kudus kasih tema. Temanya belajar. Satu hal saja yang setan paling tidak suka. Ketika mereka tahu kita nggak punya musuh. Ketika setan tahu saudara dan saya nggak punya musuh, maka dia carikan musuh. Karena ayat ini. Jangan anggap enteng. Tidak mengampuni itu fatal. Pelajaran tertinggi dan hukum tertinggi dari Tuhan Yesus. Bukan melayani. Bukan penginjilan. Hukum tertinggi dari Tuhan kita adalah berdamai dengan semua orang. Ampuni. Hidup gak punya musuh. Serius. Jangan lupa. Cara setan membuat Tuhan gak bisa hadir di hidup kita. Gampang atau susah? Jawab, gampang atau susah? Sangat gampang. Buat jengkel saja. Putus langsung hubungan kita. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Satu-satunya. Yang memberitahu kita, kenapa mantan-mantan bajingan gini kok bisa disebut anak-anak? Kok ada yang ngamen kalau kita yang mantan bajingan semua? Loh betul tidak? Loh saya tanya, tersinggung ini nggak jawab. Kita ini mantan bajingan nggak sih? Loh jawab, saya tanya kok. Loh, jujur ya. Kita ini mantan bajingan nggak sih? Enggak. Sombong sekali. Oke, yang jawab enggak saya akan berikan fakta. Papa kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Banyak perbedaan. Nah, salah satu perbedaan kita dengan agama yang lain. Soal mengampuni. Yang lain, kalau umatnya berbuat dosa dan mengaku salah, maka Tuhan mereka akan menimbang dan mengukur. Ngerti ya? Besar, kecil, berat, ringan jenis dosa, itu di semua mereka yang lain hukumannya beda-beda. Karena selalu Tuhan mereka bawa timbangan kemana. Kalau papa kita tidak. Papa kita, dosa itu dosa. Nggak pernah diukur, nggak pernah ditimbang. Maka itu dianjurkan. Kalau berdosa sekalian jangan tanggung-tanggung. Rugi. Lu serius. Berarti banyak yang nggak tahu ini. Contoh. Mencuri $5 dengan mencuri $5 juta. Kalau hukum manusia dan hukum agama yang lain, hukumannya sama atau beda? Nah, kalau papa kita tidak. Mencuri $5 dengan mencuri $5 juta, hukumannya sama, yaitu neraka. Nggak berzina, tapi sering lihat situs porno. Sama, lebih baik sekalian aja, ngapain? Serius kita. Rugi itu sama-sama masuk neraka. Baru tahu sini diajari. Serius.
Apalagi kalau yang lain, neraka itu seperti kolam renang. Tahu maksudnya? Ada? Sesuatu musuh nggak tahu. Kolam renang itu loh, musuh nggak tahu. Ada? Tingkatannya. Nah, ada yang untuk anak-anak. Betul toh? Yang semampai itu, semeter nggak sampai. Semampai. Oke. Nah, kalau Bapak kita enggak, neraka itu sama dalamnya. Ingat, saya berikan 2 hukum. Ya, 1 hukum membunuh. Oke lah, kita buka sekarang. 1 Yohanes 3:15. Ini hukum pembunuhan. Ya, dalam kerajaan surga. Hukum pengadilan saya nggak pernah tahu. Ya, pembunuhan itu macam-macam hukumnya. Pembunuhan sengaja, tidak sengaja, pembunuhan beramai-ramai, pembunuh 1 orang pelakunya, mutilasi, beda semua. Udah? Berapa orang? Ya baca. Berapa orang? Apa artinya setiap orang? Ya pokoknya orang. Betul? Pokoknya orang. Yang, ayo baca, yang membenci saudara. Apa tadi adiknya benci? Jengkel. Turun lagi? Kebalik. Adiknya benci, tersinggung. Adik bungsunya? Jengkel. Termasuk. Jadi saya baca. Setiap orang yang jengkel dengan saudaranya adalah, saya baca, seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh manusia yang tetap memiliki hidup yang kekal. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Kira-kira di sini ada pembunuh? Saya tanya, kira-kira, saya kan cuma kira-kira, ada nggak pembunuh? Nggak berani ngaku. Saya nggak tanya saudara, saya cuma kira-kira, ada nggak pembunuh di ruangan ini sekarang, termasuk ngikuti di rumah? Jawab dong saudara, saya tanya. Loh, pembunuh bu, jangan kira-kira. Ada nggak pembunuh? Banyak. Serius. Nah, Ibu Flora masih bingung. Enggak, pembunuh itu bukan hanya pembunuh manusia kan? Pokoknya benci. Ini loh saudara. Jadi buat Papa di surga, murder, killer, itu enggak hanya menghilangkan nyawa orang, tapi jengkel. Itu sudah pembunuh. Iya, Bu Flora ditulis di sini, jangan bantah lagi. Ini loh, hukumnya begitu. Ngeri loh, saudara. Maka itu ingat doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti ini dia. Nah, agama lain mengampuni orang itu tergantung perbuatannya. Tapi Papa kita tidak menilai perbuatan. Pokoknya kalau kamu jengkel berarti belum mengampuni dan kita belum. Ngeri. Hukum berikut perzinahan. Ini hukum luar biasa. Masih ingat barang siapa? Iya, jangan bilang berzina dulu. Barang siapa? Ini saya coba pegang mata. Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, maka dia berzina dengan orang itu di pikirannya. Saya mau tanya, pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apaan? Saya tahu. Pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apaan? Top. Terima kasih. Matanya masih bisa kurang ajar. Itu saya takut. Jadi buat Tuhan, berzina itu nggak perlu ketemu orangnya loh, saudara. Orang seperti bilang gila ini. Nggak ketemu orangnya, bahkan peluk tidak, cium tidak, cuma pandang dari jauh dan menginginkan. Itu sudah berzina. Ini hukum model apa ini? Maka itu ini pertanyaan. Ada di ruangan ini nggak ada pezina? Terus saya tanya,
Anak kecil-kecil. Nah itu apa itu excuse. Betul? Ternyata nggak ada di antara kita yang bebas dari pembunuhan dan perzinahan. Masih berani nggak ada mantan bajingan di sini. Loh, saya balikkan lagi Pak. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya loh saudara. Malu. Kok malu? Oke, siapa masih kecil? Tangga papa kita punya pohon mangga. Oh iya, belum ngomong saya. Nah, salah satu dahannya mampir ke halaman rumah papa kita. Ngerti ceritanya? Pas musim buah, ambil, jujur aja. Mencuri nggak? Ya sudah. Mencuri dong. Kalau mau minta izin yang punya pohon. Itu baru nggak curi. Ayo, siapa waktu masih kelas 4 SD pernah pinjem pensil temannya? Sampai hari ini nggak balik. Loh, ini hal-hal kecil kita harus tahu. Masih ingat Tuhan Yesus pernah marah kepada orang-orang Farisi itu? Balok di matamu kamu nggak lihat, tapi selumbar ya potongan kayu kecil di seberang laut kamu lihat. Itulah kurang ajarnya manusia ini. Jujur, saya tanya dua hal. Satu, mana lebih mudah? Melihat salahnya orang lain atau melihat salah diri sendiri? Masih berani, bukan mantan bajingan. Loh, betul tidak? Kita ini mantan bajingan semua. Mungkin masih ada bajingannya di sini, ada orang tahu. Mantan betul Bu ya? Oh, salah. Soal baptisan. Salah Ibu. Oke, yang kedua. Jujur, yang namanya manusia, mana lebih gampang diingat? Kita utang orang atau orang utang kita? Kenapa? Loh, saya tanya kok. Mana lebih gampang diingat? Cepetan. Enggak berarti, saya ulangi lagi. Mana lebih gampang diingat? Kita utang orang atau orang utang kita? Orang utang orang. Nah, itu bajingannya. Loh iya atau tidak? Karena saya mau jelaskan yang jawab tidak tadi itu. Supaya bertobat betul tuh orang sombong. Yeremia pernah menulis kebenaran kita seperti kain gombal. Kotor. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 18. Mulai ayat 21. Matius 18 mulai 21. Ada perumpamaan, coba lihat tentang mengampuni. Ada seorang yang punya utang 10 juta dolar. Saya pakai dolar Amerika ya. Yang di Indonesia ngitung sendiri berapa. Nggak bisa bayar. Ya bagaimana mau lunas? Utang 10 juta, gaji sebulan cuma 300 dolar. Kapan lunas? Mau kerja sampai bongkok-bengkok pun nggak akan lunas. Akhirnya orang ini mohon pengampunan. Masih ingat tahu? Waduh, jatuh belas kasihan raja ini udah aku bebaskan. Baru keluar dari rumah orang yang punya duit. Berapa utangnya bebas tadi? 10 juta. Kira-kira kalau saudara tinggal di Amerika punya utang segitu, atau dilunaskan, kira-kira bagaimana sikap? Senang, happy, terlalu nggak tidur seminggu. Karena senangnya luar biasa, betul? Seperti itu Papa ngampuni kita. Ternyata dia baru keluar dari rumah raja itu, ketemu temannya yang cuma utang 100 dolar. Mana ya? Matius 18 ayat 21. Oke ya, mulai dari situ. Tuhan Yesus berkata, dia tangkap temannya, dia cekik temannya, dia pukul temannya, masukkan ke penjara, lunaskan 100 dolar. 21, mulai 21. Matius 18, mulai 21. Tidak apa-apa, mulai sini ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Jadi zaman itu para rabi Yahudi mengajarkan murid-muridnya, kalau kamu bisa ngampuni orang sampai 3 kali, kamu sudah hebat.
Nah, Petrus kan maunya dipuji-puji terus. Maka itu lain kali jangan memberi nama anak laki, cucu laki Petrus, nama jelek. Petrus yang jeleknya. Kenapa? Bukan cuma bohong, nyangkal semuanya lah ya. Maaf, yang terlanjur punya nama Petrus nggak apa-apa. Bagi nama itu mahal, sudah terusin aja. Nah ini modelnya. Jadi dia ingin dapat pujian dari Tuhan Yesus. Kalau yang lain bisa 3 kali, dia bilang 7 kali. Yesus jawab, lihat yang berikut. Berapa kali Tuhan Yesus bilang? Mana. Ya terus ayat berikut. Maksudnya belum selesai. Ada? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali Petrus. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara bayangkan, kalau cuma 70 kali 7 itu 490. Ini lebih. Nah, terus apa perumpamannya? Ya, cepat. Tadi anak saya memberikan saya nasi campur itu belum dimakan. Mana? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, nyantol lagi. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang ini $10 juta, ya, 10.000 talenta. Terus, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Terus, maka sujudlah hamba itu. Nah, hamba itu adalah kita ya. Sujudlah kita menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Terus, lalu tergeraklah hati raja. Siapa raja ini? Oh, surga, Tuhan Yesus. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga raja itu bagaimana? Membebaskannya dan menghapuskan hutang. Ini luar biasa. Dalam bahasa Inggris pun ada 2 kata. Dilunaskan dan dibebaskan. Itu dalam bahasa Alkitab artinya dibenarkan. Dianggap tidak pernah punya hutang. Bersih jadinya. Oke, nanti saya akan ulang di situ. Terus, senang nggak kita sebagai hamba yang dibebaskan hutang $10 juta? Oh, senang. 7 hari nggak tidur ingat itu. Terus, loh, oh kok kurang 1 ayat? Ya sebelumnya. Nah, tetapi kelewatan ini kok putus ceritanya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang $100. Beda banyak nggak? Berapa tadi? 10 juta. Ini 10 juta bebas. Yang ini $100 kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Terus sama yang dibuat oleh temannya terhadap dia, ya seperti yang dia buat terhadap raja itu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon, please, sabarlah dahulu, hutang itu akan kulunaskan. Berapa tadi hutang? $100. Terus, tetapi siapa? Bukan aku, ini kan bicara kita. Siapa yang menolak? Nah, enggak jujur. Saya menolak. Betul? Tetapi saya menolak dan menyerahkan kawan saya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya kepada kita. Berapa hutangnya? $100. Hutang kita berapa? 10 juta. Ini proses dan prinsip pengampunan yang Tuhan Yesus ajar. Artinya begini, sejahat-jahatnya saudara kita terhadap kita, ingat bahwa kelakuan kita jauh lebih jahat kepada Tuhan. Enggak ada yang ngambil. Selalu ingat konsep ini.
dosa kita, kejahatan kita kepada Bapa di surga sangat kelewatan. Amin. Maka itu kalau ada orang salah kepada kita, sebab dosa kita begitu banyak diampuni, jangan cuma kecil. Terus melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Nah, mulai dari sini, jangan main-main tidak mengampuni. Terus raja itu menyuruh, memanggil siapa? Kita, jujur, manggil kita yang bebas $10 juta tadi. Hai, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepada berapa tadi? $10 juta. Saya percaya di sini nggak ada yang mengutang segitu banyak. Betul? Karena mukanya seger-seger semua. Paling morgitnya kecil-kecil. Di sini nggak banyak. Banyak pun saya nggak usah. Maaf. Terus, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Betul nggak konsep ini? Yang $10 juta aku bebaskan. Masa yang cuma utang $100, kamu cekik, kamu masukkan penjara sampai dibayar lunas. Jahat loh kita kalau nggak mengampuni saudara kita. Terus, maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan siapa? Bukan menyerahkan siapa? Kita kepada siapa? Al-Qujo. Al-Qujo ini lebih dari satu? Loh, betul nggak? Nggak tahu berapa banyak. Begini cara kita berpikir. Apa bedanya Al-Qujo dan tukang pijat? Loh, saya tanya kok, beda nggak? Oh enggak, gimana Pak Douglas? Beda Pak Douglas ini ya. Loh, Pak Lau ini bagaimana? Saya tanya lagi. Beda nggak Al-Qujo dan tukang pijat? Enak mana? Ya sudah. Ini, ayo. Model kita ya, maaf ya Pak Rifai, segede-gedenya Pak Rifai, kena satu Al-Qujo gembuk. Loh, saya tanya, betul ini lebih dari satu. Saudara, saya itu mantan guru sekolah minggu. Jadi susah kalau khotbah mau seriusnya susah. Karena untuk menerangkan Alkitab dengan logika anak-anak itu untungnya besar sekali. Maka itu dengan logika anak-anak kita belajar firman lebih mudah. Kalau kita belajar Alkitab pakai logika teolog, ruwet hasilnya. Karena itu teori logika semua. Seperti psikologi, geologi, biologi, antropologi, logi yang lain. Itu teologi. Dan Tuhan tak suka. Ya, kalau gini kan enak. Amin. Jadi gampang dimengerti firman Tuhan itu. Ngeri loh. Sudah diserahkan ke Al-Qujo, hutangnya berapa tadi? Harus lunas. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia gembuk itu apa? Bukan gemuk, gembuk. Bukan gembung. Gembuk, lembek itu. Apa? Nah, rugi nggak bisa bahasa Jawa. Gembuk itu lembek itu. Lain cemplung itu. Ya. Bu Flora ini. Larang ngeri. Sudah babak belur. Kalau saya pakai ilustrasi ayam penyet masih lebih ada. Dan lebih daripada kita diserahkan ke Al-Qujo. Amsyong, betul. Ini hok yang lama. Oke, terus. Ayat berapa? Ini loh saudara, yang kita harus takut ayat ini. Maka siapa? Jangan main-main. Akan apa terhadap kita? Ayo cepat deh baca semuanya ayo. Jangan lihat HP, lihat sini. Maka siapa? Bapakku yang di surga akan apa? Berdunia juga terhadap saya. Kalau saya dengan segenap. Jadi Papa minta kita mengampuni dengan segenap hati.
Bukan begini. Saya ampuni kok. Tapi kesini dulu. Ini SMS tahun 2004. Ngerti maksudnya? Masih diingat-ingat yang dulu. Saya tanya, setelah kita baca sampai ayat ini, setan sangat berhasil nggak membuat kita putus hubungan dengan Tuhan? Ini yang menyedihkan. Berhasil. Maka itu orang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, aktif. Nggak ada orang tahu. Kita sudah berdamai dengan semua orang atau belum? Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Matius 5:9. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Saya kembali lagi. Bagaimana mantan-mantan bajingan kalau seperti kita? Berani amin sekarang? Mantan bajingan? Enggak berani amin lagi. Ya saya ulangi kota di depan gitu. Inilah satu-satunya ayat yang kita temukan dari seluruh Alkitab. Mantan-mantan bajingan bisa punya status baru. Anak-anak Tuhan. Bukan karena dibaptis, Bu. Bukan karena rajin baca Alkitab. Bukan karena rajin doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Bagus nggak? Tidak lah, kapan kerjanya? Ya, bagus bagaimana? Ini banyak ketipu ini di gereja. Jadi kok ada orang doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Nggak bagus. Ya, kapan kerjanya? Loh, betul nggak? Nggak mungkin orang kayak gitu diberkati Tuhan. Nggak kerja kok. Nah itu banyak. Maka itu banyak gereja punya konsep begini. Sekarang banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nggak ada berkat. Das mukul. Maaf, ya gak Surabaya gak kan ngerti kalimat itu saya tahu. Jengkel saya lihat orang-orang ngomong seenaknya. Enggak. Doa tidak membuat Tuhan menyatakan berkat. Hanya satu, kalau kita nggak punya musuh. Baca. 1, 2, 3. Jadi saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan. Dari apa tadi? Mantan bajingan. Apalagi. Dari apa tadi? Mantan bajingan. Berubah status menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena dibaptis. Bukan karena ini. Apa kata lain membawa damai? Tidak punya musuh. Hatinya bersih. Nah ini ayat yang berikut yang kita tahu. Setan hafal ayat ini. Berarti setelah saudara dan saya jadi anak-anak Tuhan karena pertobatan kita dan disucikan oleh darah Yesus. Berarti bisa batal nggak status anak Tuhan ini? Menurut ayat ini. Bisa. Ketika kita tidak mengandung. Saya kalau ingat kisah ini, hati saya teriris sedih sekali. Tahun 2004, bulan November. Saya dengan istri saya dan beberapa anak saya, waktu itu sedang pelayanan di New Jersey, di salah satu gereja. Ibadah dimulai jam 9. Nah gereja ini sewa gedung itu, lantai 2 untuk tempat kebaktian. Lantai 1 itu ada beberapa kamar yang disewakan. Ya, saya tahu di Amerika begitu, gereja punya mission house atau apa. Nah, kami datang 8:30. Loh, di halaman gedung gereja itu mobil polisi FBI banyak sekali. Nah, gembalanya pun bingung, ada apa? Nggak boleh masuk kan? Sampai 3 jam 12 baru mulai. Ternyata ada penangkapan. Satu keluarga orang Indonesia. Begini cerita. Keluarga ini datang dari Indonesia 17 tahun sebelum 2004. Itu bawa bayi perempuan umur hampir 1 tahun. Lalu mereka berjuang di sini. Akhirnya mereka bisa dapat green card.
Baru setahun green card mereka dapat. Hari itu mereka ditangkap sekeluarga, berapa bulan ini dideportasi setelah di penjara. Kasusnya sederhana. Buat ukuran kami orang Indonesia yang nggak tahu hukum Amerika. Nah, anak perempuan ini besarnya jadi di mana? Di Amerika. Walaupun orang Indonesia, tapi pola pikir sudah Amerika. Nah, papa mama masih takut Tuhan, masih pakai sistem Indonesia. Anak ini sejak umur 16 tahun lebih mau ke 17 sudah punya pacar, orang Amerika. Nah, pacar ini karena orang Amerika dia tahu hukum. Umur 17 tahun baru lewat karena papa mama anak ini ngelarang, nggak boleh pergi sama cowok itu. Tunggu ya sampai kamu dewasa. Saudara tahu nggak? Diajari apa ini anak perempuan oleh pemuda Amerika ini? Laporkan FBI. Kamu mandi diintip papamu. Nah, bagi yang belum tahu ya, yang di Indonesia ini buat Amerika hukum sadis. Kalau papa ngintip anak kandungnya sendiri mandi, betul ya hukum di sini? Ini betul-betul child abuse. Ternyata FBI nggak ada tanggapan. Nah, anak cowok ini jengkel. Suruh lapor lagi. Nah, ini anak gadis ini kan masih polos betul. Ketika laporan ketiga kali baru bertindak. Kaget papa mama ini. Nah, anak perempuan juga kaget loh. Dalam urusan itu sampai lama, anak ini nangis bilang, enggak, aku bohong, aku begini. Wah, kena juga. Betul enggak hukum Amerika? Nah, ini saksi palsu. Terlambat. Proses hukum berjalan. Mereka harus pulang ke Indonesia dan green card mereka dibatalkan. Nah, peristiwa itu menyadarkan saya tentang ayat ini. Kalau saudara dan saya tidak mentaati hukum surga, yang permintaannya cuma satu, berdamai dengan semua orang. Jawab, bisa gugur nggak statusnya? Karena melanggar. Maka itu ketika berapa tahun yang lalu ada doktrin baru namanya hyper grace. Banyak anak-anak muda ikut. Karena enak, sekali selamat tetap selamat. Berdosa pun diampuni. Memang, tapi nggak bisa saya nanya, setuju ya? Hati-hati pelajaran itu menyesatkan sekali. Ini loh saudara. Maka itu saya tanya lagi, jangan tersinggung. Berarti dalam gereja Tuhan, termasuk ada nggak hamba Tuhan yang status anak Tuhannya gugur karena masih punya musuh? Mengerikan sih. Saya harap nggak ada seorang pun yang datang ke sini bilang, nyesel wajah gue ke sini. Awas, ngomong begini. Lihat orang yang punya musuh banyak itu nggak suka dengan kata begini. Maka itu daripada capek-capek mikirin musuh, berdamailah. Setuju? Jujur sambil mendengar ini. Ingat tadi saya bilang, saya nggak punya musuh, tapi ada orang, saya malas ketemu. Siapa ini? Betul? Saya nggak marah, cuma jengkel sama. Maka itu saya tanya, suami istri dulu ya. Kan Tuhan bilang selalu sepakat doa sama-sama, betul? Suami istri. Nah, bisa nggak suami yang sedang jengkel dengan istrinya, istri jengkel dengan suaminya, doa bareng, bisa nggak? Boro-boro, melihat mukanya jadi mendek. Betul? Maka itu, ini yang buat Tuhan nggak adil. Ingat loh, papa mama, kalau Tuhan nggak ada di hidup kita, maka setan yang hadir. Dan setan kalau hadir di rumah kita, anak-anak kita jadi korban pertama. Ingat. Jadi jangan anggap enteng.
Kesukaan Tuhan adalah kita berdamai dengan semua. Ketidaksukaan Tuhan juga ketika kita nggak mau berdamai dengan semua. Matius 6, 14-15. Jadi jujur, nggak ada yang nyesal datang ke sini hari ini. Tanya, betul ya? Awas. Matius 6. Baca sama-sama, kata kamu ganti aku. Ya, 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. Terus, tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku yang juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini bedanya kekristenan dengan yang lain. Bedanya ini penting sekali. Ternyata hubungan kita dengan Bapa di surga, menurut semua hukum yang kita sudah baca, sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Tidak ada tempat lain seperti itu. Yang lain mengajarkan, nggak apa-apa. Urusan orang lain nggak beres apa-apa, asal kamu beres dengan Tuhan. Maka itu hati-hati kalau ada yang berkata, aku nggak peduli orang mau apa. Yang penting kamu beres dengan Tuhan. Nggak bisa. Coba lihat Matius 5 ayat 23. Mudah-mudahan betul. Ini ada hukum yang aneh. Matius 5 ayat 23. Nah, betul. Baca, sebab itu jika aku, sebab itu jika aku mempersembahkan persembahanku di atas mezbah dan aku teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaraku terhadap engkau, dalam aku ya. Ya, terus mana? Oh, tinggalkan persembahanku di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaraku, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanku itu. Wah, saya pusing lihat hukum ini. Saudara dengar? Jadi bukan kita ada masalah dengan dia. Kalau itu gampang, ya memang aku yang salah. Ini enggak loh. Kalau kita teringat ada orang lain yang gak enak hati kepada kita, ini kan repot. Loh, betul nggak? Mudah atau susah merhatiin hati orang yang terhadap kita? Susah, tapi Tuhan minta. Tinggalkan persembahan, pergi dulu berdamai. Wih. Maka bagian terakhir saya katakan, persembahan kita boleh hebat. Tapi kalau ada gara-gara kelakuan kita, orang itu gak enak hati kepada kita. Percuma persembahan. Begitu sempurnanya Tuhan. Sampai sekecil ini dia. Saya pertama kali tahu hukum ini. Orang Jawa bilang, lenger saya. Lenger itu bahasa Indonesia. Apa? Teler. Bukan. Apa ya? Speechless. Kalau Inggrisnya cari sendiri lah. Sudah pokoknya begitu. Bungkam, iya. Hah? Aku harus ngurusin hati saudaraku. Ini Bapa kita yang luar biasa. Jadi yang dijaga bukan cuma hati kita terhadap orang lain. Tapi hati orang lain pun yang pernah terganggu gara-gara perkataan kelakuan kita pun harus kita bereskan. Sempurna nggak hukum kasih? Nggak ada yang mengajarkan ini kecuali Tuhan Yesus. Dengan kesimpulan begini. Kalau ada di antara kita pernah berkata gini, Tuhan, sebetulnya aku kurang apa? Aku rajin doa. Kalau ibadah minggu aku mesti datang duluan, ngulungi kabel, atur kursi. Aku rajin puasa. Kurang apa? Aku rajin persembahan. Kok doaku nggak didengar? Pernah kita ngomong seperti itu kepada Tuhan? Terus saya tanya, kok nggak pernah, nggak apa.
Pernah? Nah, puji Tuhan jujur. Juga kalau ada saudara kita pernah lapor, juga kok begitu ya Tuhan, kok pilih kasih ya? Aku tahu dia itu jahat, tapi kok hidupnya beruntung terus. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Hari ini bertobat. Ternyata penyebab doa nggak dijawab cuma satu ayat terakhir. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu jangan anggap enteng ada dosa kecil pun itu pengaruh. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menolong atau menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi nggak tuli. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan kita adalah segala kejahatan kita. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Jadi jangan bilang aku nggak berzina, aku nggak merampok, aku nggak mencuri, tapi masih punya musuh. Ini yang membuat Tuhan jauh dari kita. Jadi Papa itu minta hati kita murni. Walaupun disakiti, walaupun diejek, dihina, enggak apa-apa. Saya beri contoh lagi ya, ini bagian terakhir. Siapa pernah ngalami ini? Saudara lagi tunggu seseorang suatu hari di mana begitu orang nggak datang, dan nunggu bis, yang nunggu public transport. Tahu ada orang lewat di depan saudara, orang itu saudara nggak kenal dia. Tahu mulai anjing lu, marah tidak? Jangan marah, bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan sekarang. Benar toh? Bu Flora jujur itu. Anjing asli pun kok dongeng gitu. Anjing lu, apa reaksinya? Jawab cepat. Anjing asli kok dikatakan anjing lu, apa reaksinya? Enggak ketawa, Pak. Anjing ketawa bagaimana ini? Loh, gimana reaksi anjingnya? Cepat anjing asli. Makasih Pak Lo jujur. Nah, masa yang bukan anjing kok tersinggung? Ampun. Kita ini bodoh-bodoh ternyata. Setuju mau berubah mulai hari ini. Harusnya ada orang ngomong kita tanya, maaf ya anjingnya yang mana? Setuju? Mau berubah mulai hari ini. Terus cina-cina periksa diri sendiri, jangan ngurusin orang lain. Kenapa Bu? Masa umur segini baru sadar? Berarti enak nggak hidup dengan Tuhan dengan cara seperti ini? Enak, ikuti aja yang tertulis. Lakukan. Jangan berkata berat, enggak ada yang berat. Hukum-hukumnya tidak ada yang berat. Saudara, kalau kita nggak punya musuh, tidur itu nyenyak, asam lambung normal, tekanan darah normal. Amin. Karena nggak punya musuh. Orang yang punya musuh itu sakit-sakitan loh, saudara. Belum betul tidak? Karena hatinya jengkel terus. Ya misalnya saudara pada disakiti orang dengan baju hijau, nggak ada baju hijau, ya lagi makan enak. Tutup sekelebat baju hijau lewat. Jadi enak nggak makan? Jadi enak nggak? Coba jawab. Jadi kayak paku. Sudah susah tidur. Suatu saat bisa tidur deep sleep. Tiba baju hijau lewat dalam mimpi. Kebangun nggak? Terus saya tanya kebangun nggak? Nah, bisa tidur lagi? Bisa. Ini kalau tidak mengampuni. Hari ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, periksa lemari hati kita. Masih ada koleksi musuh. Enggak enak koleksi kok musuh. Tapi ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak, itu banyak lah.
Ya itu harus bertobat hari ini. Maka hubungan kita dengan Tuhan manis. Amin. Enak sekali dengan Bapa. Kiranya semua kita taat pada hukum ini. Mengampuni. Ya tapi dijengkelkan. Setiap kali kita ingat orang itu jengkelkan kita, tenang 2 detik. Kita lebih sering jengkelkan Tuhan nggak daripada dia jengkelkan kita. Ayo ngaku. Ya sudah. Ya sudah. Ingat dosa kita $10 juta, dosa orang itu 100. Bebas. Ya coba ngomong kiri kanan nggak punya musuhnya. Supaya ngomong. Ayo. Mau Pak Richard. Ngomong kiri kanan. Awas ya. Maka itu saudara, kenapa firman Tuhan susah dihafal, tapi firman mama mertua hafal terus. Karena direnungkan siang dan malam. Begitu ingat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya.